gitu. Demikian, kemudian outline dari presentasi hari ini. Jadi yang pertama saya akan memberikan sedikit definisi dulu ya, karena apa sih sebenarnya sesar aktif itu, kemudian bagaimana terkait dengan studi yang kita melakukan studi sesar aktif, parameternya seperti apa yang diperlukan, kemudian identifikasinya seperti apa, sehingga kita bisa sedikit belajar pagi ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang di audiens ini luar biasa, ini ada 520 di Zoom, saya kurang tahu yang di YouTube, jadi ini luar biasa sekali audiensnya. Jadi kesempatan ini izin saya pergunakan untuk sedikit berikan apa knowledge yang harapannya nanti juga membantu dalam memahami apa yang disampaikan oleh pakar narasumber yang lain. Kemudian juga saya akan memberikan sedikit overview mengenai setting tektonik di Pulau Jawa, kemudian bagaimana kaitannya dengan potensi kegempaannya dan beberapa catatan akhir. Gambar yang saya tampilkan di sebelah kanan ini, izin sebentar saya buat laser pointer. Yang di atas ini adalah apa namanya sesar aktif yang cukup prominent di Indonesia, di Sumatera itu kita bisa melihat dengan baik di permukaan, di apa namanya displacement yang kita bisa amati juga. Ini juga apa namanya kenampakan dari sesar aktif di lapangan yang sesuatu yang dia memotong menimbulkan deformasi pada batuan yang usianya muda. Di dalam judul saya tadi ada penyebutan neotektonik. Jadi mungkin kalau yang belum familiar dengan ilmu geologi dan tektonik secara umum, yang disebut sebagai neotektonik itu adalah cabang ilmu dari geologi yang dia mempelajari apa deformasi atau peristiwa pergerakan dari kerak bumi, baik itu vertikal maupun horizontal, yang terjadi dalam kurun waktu secara geologi itu recent atau baru gitu ya, dan mungkin masih berlangsung hingga saat ini. Jadi ini ada sedikit definisi yang mungkin membantu di dalam pemahaman diskusi kita pagi ini. Nah, kemudian terkait dengan sesar aktif, karena sesar itu bisa aktif, bisa tidak aktif. Kalau yang aktif itu berpotensi menimbulkan gempa bumi. Nah, secara definitif itu banyak sekali apa namanya definisi yang sebenarnya saklek itu tidak ada, akan tetapi setiap negara atau setiap apa institusi itu kemudian menggunakan peraturan yang mana gitu, aturan yang dipakai yang mana. Jadi ini beberapa yang saya ambil untuk memberikan gambaran yang dianut oleh beberapa institusi dan negara gitu ya. Seperti contohnya di US Nuclear Regulatory Commission itu dia menyampaikan bahwa sejarah pergerakan yang terjadi itu paling tidak 500.000 tahun yang lalu, dan setidaknya satu kalinya itu dalam kurun waktu 50.000 tahun. Nah itu sudah bisa didefinisikan sebagai sesar aktif. Nah ini juga ada dari International Atomic Energy Agency di tahun 2010, itu juga butuh batas waktu pergerakan di Pleistocene dan Holocene untuk area interplate, dan Pliocene sampai Quarter di area intraplate. Nah sebenarnya kalau sedikit belajar kembali di geologi, waktu geologi itu yang dinamakan saat ini itu bukan setahun 2 tahun gitu ya Bapak Ibu, tapi ribuan tahun. Jadi ini sedikit saya potongkan untuk kolom waktu geologi yang kita pakai. Jadi ini ada yang sudah kita anut gitu ya, terbaru tahun 2022, bahwa kurun waktu kuarter itu adalah 2,5 tahun hingga saat ini. Kemudian itu masih bisa kita bagi Pleistocene dan Holocene. Kalau Holocene itu sekitar 12.000 tahun sampai sekarang gitu. Jadi kurun waktu pergerakan dari sesar yang kita amati itu ada apa namanya time-nya gitu ya. Kira-kiranya berapa waktu yang lalu dia sudah terakhir bergerak gitu. Nah, beberapa yang kita anut di Indonesia seperti misalnya untuk yang dari Bapeten, Badan Penanggulangan Nuklir itu ya, itu 2008 itu peraturan dari Kepala Bapeten menyatakan sesar yang bergerak sejak zaman kuarter, jadi ini masih menggunakan yang belum update di 2022, mestinya jadi dari Pleistocene ke
saat ini. Jadi yang dipakai adalah batasnya di 1,8 juta tahun yang lalu dan berkemampuan menimbulkan gempa bumi yang didefinisikan sebagai sesar aktif. Gambar yang di atas ini menunjukkan bagaimana pergerakan sesar itu bisa definisikan gitu ya. Kalau ada pergerakan kemudian dia berhenti bergerak di masa lalu hingga saat ini, secara proyektif ke depan tidak ada pergerakan, disebut sebagai inaktif. Sementara kalau bergerak di masa lalu kemudian saat ini masih bergerak, jadi yang garis putus-putus di tengah ini adalah saat ini, proyeksi ke depannya juga masih bergerak, disebut sebagai active fault. Sementara kalau yang dulu bergerak sempat berhenti tapi kemudian dia bergerak kembali itu ya, itu disebut sebagai reaktivasi dari sesar aktif juga klasifikasinya. Jadi demikian untuk mengantarkan. Nah, kemudian indikasinya seperti apa? Jadi kalau sesar aktif itu indikasi utamanya itu sebenarnya adalah satu, terjadi gempa bumi. Jadi kadang kita tidak bisa melihat di permukaan, akan tetapi kalau sudah terjadi gempa bumi pada sesar tersebut, secara otomatis dia sudah masuk ke dalam klasifikasi sesar aktif. Sehingga ini kemarin yang kita alami di gempa bumi Sumedang itu juga sebagai salah satu bukti bahwa sesar tersebut memang adalah yang bergerak itu menyebabkan gempa bumi di Sumedang itu adalah sesar yang klasifikasinya masuk ke dalam sesar aktif. Kemudian kalau belum ada gempa bumi, tapi kita bisa mengamati adanya deformasi pada batuan yang umur quarter, maka di situ kita juga bisa mengklasifikasi sesar tersebut sebagai aktif. Jadi ini contoh luar biasa nih sebenarnya contoh gambar ini karena ada sesar di bawah tapi di atasnya ada bangunan gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa endapan yang kita amati di sini ini adalah endapan tuff dari volcanic quarter yang kemudian dia tersesarkan atau mengalami geseran oleh sesar sehingga by definition umur dari batuan ini quarter, kemudian ada sesar yang memotong sehingga sesar ini kita klasifikasikan sebagai sesar aktif. Kemudian kalau misalnya dua bukti itu tidak ada, akan tetapi kita bisa mendeteksi pergerakan dari batuan karena tektonik itu kita bisa deteksi, kita juga bisa klasifikasikan dia sebagai sesar aktif. Nah, pergerakan atau pergerakan dari blok batuan itu seperti apa yang bisa kita amati gitu ya. Jadi ada beberapa metode yang biasa dipakai, misalnya pengukuran secara langsung dengan metode geodesi. Jadi ini teman-teman dari geodesi bisa memasang sensor pergerakan dari GPS gitu ya, kemudian dengan reference frame, kemudian pergerakan dari titik-titik stasiun itu kemudian bisa mengindikasikan titik ini bergerak relatif terhadap titik referensi itu kemana gitu. Nah dari situ ini contoh dari studi Pak Endra Gunawan dan Pak Sriwidiantoro di 2019 melakukan analisis di Jawa. Satu panah ini menandakan satu pengamatan pada satu titik observasi GPS, kemudian tanda panah ini menunjukkan besar kecilnya tanda panah itu menunjukkan magnitudo pergerakan gitu sehingga kalau kita melihat ada perubahan kecepatan dan orientasi atau arah pergerakan, kita bisa melihat di situ kemungkinan ada batas sesar karena sesar itu membatasi blok batuan yang bergerak. Itu kalau real time. Nah, kadang pergerakan itu tidak terjadi in real time tapi terjadi terekam pada masa lalu gitu. Jadi peristiwa yang waktu yang panjang itu juga kita bisa amati di dalam topografi atau penampakan morfologi. Contohnya misalnya ada sungai yang kita bisa lihat dia tergeser gitu ya. Kemudian kita bisa lihat sesarnya di sini, sungainya ini dia mengalami pergeseran dan terekam di dalam topografi. Jadi itu kadang kita juga bisa jadikan indikasi adanya pergerakan. Jadi ini ada beberapa ini. Kemudian parameternya apa saja yang perlu diketahui. Jadi yang pertama di dalam seismic analysis ketika kita melakukan interpretasi sesar, kita yang pertama harus tahu dulu lokasi sesar di mana, kemudian sejarah aktivitas sesarnya seperti apa.
sejarah gempa terakhir kapan, uh, gempa di belakang yang terjadi itu seperti apa. Kemudian geometri juga penting, panjang, kemiringan, dan lebar, karena ini nanti dipakai untuk menentukan maksimum magnitud, estimasi dari maksimum magnitudnya. Laju pergerakan sesar bisa dihitung dari laju geologi maupun laju geodetik. Jenis sesarnya seperti apa, kemudian apakah ada indikasi segmentasi di sepanjang sesar. Jadi ini biasanya kalau kita melakukan studi sesar aktif, ini yang kita cari, data-data ini yang kita cari karena ini merupakan input yang penting di dalam proses seismic hazard analysis pada suatu area. Begitu. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana kita melakukan evaluasi sesar itu aktif. Yang saya tampilkan di sini adalah dengan pendekatan geologi dan seismologi. Jadi yang pertama melakukan review peta, tentu saja kalau sudah ada yang pernah memetakan sesar ini, tentu saja kita harus mengacu kepada hasil pemetaan sebelumnya, kemudian apakah ada peningkatan data atau kelengkapan data atau seperti itu kita lakukan updating untuk data tersebut. Kemudian kompilasi dan analisis data, kemudian pemetaan geologi permukaan penting, morfologi tektonik secara detail juga dilakukan, kemudian investigasi bawah permukaan jika mulai dari survei geofisika, pembangunan bawah, sampai akhirnya kita membuka trenching polyseismic gitu untuk mengekspos apa yang kita observasi di permukaan, apakah betul dia sampai ke bawah permukaan seperti itu. Jadi ini gambar-gambar di bawah ini contoh yang dilakukan. Jadi ini ada semacam pengamatan morfologi detail dengan menggunakan LiDAR, kemudian di bawah ini kita mencoba melakukan trenching di sesar, kemudian mencari exposure dari sesar di bawah permukaan dan menentukan waktunya dari unit penanggalan dari unit-unit stratigraf yang tersesarkan seperti itu. Jadi tahapan metodologinya seperti itu di dalam studi sesar aktif. Dan ini tentu saja require effort yang tidak sedikit. Jadi biasanya juga waktu yang diperlukan untuk studi satu sesar aja itu bisa sampai membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentu saja juga cost yang tidak sedikit. Nah, kalau sudah tahu metodenya kok tidak dilakukan semua gitu. Kenapa selalu ada temuan sesar baru atau ada apa yang terjadi pada sesar yang belum tidak belum terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi sebenarnya tantangan studi sesar aktif di Indonesia ini yang luar biasa sebenarnya. Kita sebenarnya daerah yang rawan gempa bumi, tapi studi untuk melakukan identifikasi sesar dengan baik itu juga challenging. Jadi kenapa? Jadi yang pertama adalah kita itu curah hujannya tinggi. Jadi ketika curah hujan tinggi, pelapukan batuan juga cepat sehingga proses erosi di permukaan, proses pembentukan tanah di permukaan juga cepat. Sehingga kalau misalnya gempa itu dia meninggalkan jejak dalam misalnya kayak berapa meter gitu ya, kemudian ada hujan, ya sudah nanti buktinya itu akan tersapu oleh air hujan dengan cepat gitu di Indonesia itu, sehingga itu menjadi challenge untuk kita misalnya kita 100 tahun 200 tahun di depannya pengen mendeteksi lokasi gempa yang dulu itu di mana, itu menjadi sulit. Jadi pertama itu curah hujannya tinggi, muka air tanahnya dangkal sehingga itu juga jadi challenge. Erosi permukaannya tinggi, bangunan tentu saja. Jadi kita tahu sendiri kadang sesar itu juga orang tidak ketika membangun tidak mempedulikan apakah ada sesar atau tidak. Jadi kadang sesar-sesar yang urbanisasi yang tinggi kita juga kesulitan di dalam mencari singkapan. Vegetasi tentu saja. Kemudian salah satu yang khas di Jawa gitu ya, itu karena di Jawa itu banyak vulkanik kuark gitu ya, sehingga sedimen-sedimen yang dikeluarkan oleh gunung api itu mengubur dengan cepat morfologi di sekitarnya, sehingga seperti contohnya di Yogyakarta. Jadi ini ada kampus UGM, di sini ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu gitu ya. Kita hanya sekitar 25 kilo dari Gunung Merapi, sementara kita tahu di sebelah barat, sebelah timurnya dari Yogyakarta itu ada sesar Opak.
Nah itu juga apa namanya cekungan Jogja itu sendiri itu cepat sekali terisi oleh material dari Merapi, sehingga itu juga terjadi di seluruh Jawa, sehingga ekspresi permukaan dari sesar itu menjadi sulit. Kemudian juga kita sering juga berpacu dengan para penambang, jadi singkapan-singkapan yang pengen kita deteksi itu juga biasanya cepat ditambang, ada ada aktivitas penambangan itu juga uh, seperti berpacu dengan waktu gitu ya, untuk informasi geologinya cepat diperoleh, jadi itu juga menjadi tantangan sendiri. Kemudian kalau kita bicara kenapa kok di Jawa banyak gempa bumi, selalu kan kita selalu sampaikan Indonesia itu pertemuan lempeng-lempeng gitu. Jadi lempeng-lempeng tektonik. Jadi kalau kita gambarkan ini di bagian atas ini, itu kita punya batas-batas lempeng yang berwarna biru ini. Jadi di sini kita punya blok atau lempeng samudra di Australia yang dia bergerak relatif ke arah timur laut gitu ya, dengan kecepatan 7 cm per tahun. Nah, di belakangnya ini ada lempeng Eurasia, benua Eurasia yang dia stuck atau misalnya dia menahan dari pergerakan di 7 cm ini, sehingga karena dia lebih densitasnya lebih tinggi, sehingga kemudian dia terjadi subduksi di zona pertemuannya seperti itu. Jadi kita gambarkan cross section, jadi kita buat semacam apa namanya penampang gitu ya. Ini yang di bagian bawah ini yang kita amati. Di sini kita punya si lempeng Indo-Australia, dia menunjam ke bawah, sehingga di sepanjang zona penunjamannya itu banyak terjadi kegempaan yang intensif. Jadi mulai dari intraplate, kemudian di bagian atas ini yang stuck di sini yang menjadi kita sebut sebagai megatrust gitu ya. Jadi sebenarnya di sini. Nah, di bagian depan dari palung itu juga ada sedimen-sedimen lunak yang dia terdeformasi dengan kuat di bagian prisma akresi. Itu juga di situ juga banyak terjadi gempa. Nah, ketika kita masuk ke area Pulau Jawanya gitu ya, di sini banyak gunung apinya gitu. Itu juga kita ada gempa-gempa yang terkait dengan tekanan magma, itu juga di sekitar gunung api terjadi, tapi juga stres atau tekanan yang terjadi akibat tumbukan ini itu selain sebagian yang tidak terakomodasi oleh zona subduksinya itu juga tertransfer ke darat sini. Kemudian dia menimbulkan terjadinya atau timbulnya sesar-sesar dangkal yang ketika dia bergerak juga menimbulkan gempa bumi. Jadi pembentukan sesar ini kemudian kita rasakan sebagai sesar-sesar di darat gitu ya. Jadi yang kita bicarakan itu yang dangkal, gempa bumi dangkal di sini. Nah, kenapa kemudian gempa bumi dangkal ini yang banyak dibicarakan, walaupun di sini juga sering terjadi gempa bumi, tapi kenapa kok yang ini lebih berpengaruh? Itu karena kita tinggalnya di sini, tidak di lepas pantai sini ya, sehingga posisi terjadinya atau epicenter dari gempa bumi itu dekat dengan area di mana kita tinggal, sehingga dampak terhadap manusianya juga lebih besar. Jadi ketika dengan magnitudo yang sama, itu dampaknya menjadi lebih besar di darat. Jadi itu gambarannya. Nah, sehingga kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, tadi kan kita melihat adanya peristiwa gempa bumi dikaitkan dengan sesar gitu ya. Jadi kalau kita telaah gitu ya, sebenarnya geometri dari sesar itu juga mempengaruhi proses di dalam periode gempa bumi gitu ya. Kayak misalnya ini kita bagi jadi tiga waktu gitu ya, sebelum terjadi gempa, pada saat terjadi gempa, dan sesudah gempa. Kalau istilah geologinya itu ada interseismik, koseismik, dan postseismik. Nah, kalau selama proses sebelum gempa bumi, geometri mengontrol dari akumulasi rain yang terjadi, kemudian dia microseismicity juga ditetapkan di situ. Sementara pada waktu koseismik dia menentukan batas zona rupture. Sementara pada sesudah gempa, jadi yang aftershock sequence seperti itu, pola yang ditunjukkan juga menunjukkan
frictional property dari semen yang berbeda. Nah, kalau kita balik understanding ini, sebenarnya yang kalau kita tidak tahu sesarnya seperti apa gitu ya, itu kita sebenarnya bisa menggunakan pola informasi dari pola seismisitas baik mikro maupun makro itu untuk memberikan gambaran dari geometri sesarnya. Sehingga itu yang kalau kita tadi sudah sampaikan banyak challenge di dalam kita mendeteksi sesarnya di mana, itu sebenarnya dengan memperhatikan dari peristiwa seismik yang terjadi atau peristiwa gempa bumi yang terjadi, baik itu besar maupun kecil, itu kita sebenarnya bisa gunakan untuk mengetahui sesar itu di mana yang tidak bisa kita amati atau kita petakan dengan conventional method seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan di Jawa, jadi ini adalah katalog dari gempa bumi yang terjadi oleh BMKG karena ada sensor yang cukup rapat di Jawa sehingga kita bisa mendapatkan data kegempaan yang cukup baik gitu ya. Ini dulu saya peroleh dari Mas Dimas dari BMKG ininya katalog dari 2009 sampai 2020. Kita melihat ada pola-pola kegempaan yang membentuk klaster. Jadi ada yang saya lingkari sebagai lingkaran merah ini sebenarnya menunjukkan area-area di mana gempa bumi terjadi. Sebagian besar sudah berada atau mengkonfirmasi keberadaan dari sesar yang sudah terpetakan, seperti misalnya di zona sesar Opak, kemudian ada sekitar zona sesar Cimandiri, sesar Lembang. Tetapi masih banyak peta seismisitas dangkal, jadi yang warnanya merah. Kalau di sini kita lihat warna sesar dangkal itu 0 sampai 50 itu kan sekitar warna merah, jadi kisaran kuning dan seterusnya itu dalam. Jadi kalau merah warnanya dan posisinya di darat ya kita bisa asumsikan bahwa interpretasi bahwa dia sesarnya di darat. Jadi masih banyak daerah-daerah di mana indikasi sesar aktifnya ada, tapi kita nggak bisa lihat dengan baik gitu ya, untuk dipetakan dengan baik, sehingga itu menjadi perhatian. Nah, ini yang dari tahun 2017, Pusken PUPR itu menerbitkan namanya Peta Sumber dan Bahaya Gempa Bumi Nasional di 2017. Ini adalah peta yang sumber yang sudah dipakai di dalam seismic hazard analysis untuk Indonesia gitu ya. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa peta sumber bahaya gempa bumi Indonesia yang diterbitkan oleh Pusken PUPR ini adalah rangkuman dari hasil penelitian dari berbagai peneliti gempa bumi. Jadi bukan berarti bahwa Pusken sendiri melakukan studi di seluruh wilayah Indonesia, itu enggak. Kami di Pusken itu sebenarnya melakukan rangkuman dari studi-studi detail di setiap bidang sesar yang ada di Indonesia, sehingga itu gabungan dari segala hasil penelitian dari akademisi maupun institusi, sehingga ketika ada hasil publikasi baru atau hasil penelitian terbaru itu kemudian akan mengupdate katalog dari sumber gempa yang ada. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang ditampilkan ini sudah pasti hanya ini gitu. Jadi sebenarnya ini hanya menunjukkan yang sudah teridentifikasi dan yang sudah diteliti dengan detail seperti itu, sehingga kedepannya juga akan terus diupdate peta ini. Kemudian selain itu kita juga punya banyak contoh-contoh kejadian yang akhirnya gempa bumi yang merusak tapi tidak terjadi pada peta yang di dalam peta tadi belum ada gitu. Sehingga kayak misalnya di gempa Banjarnegara 2018 itu juga 4,4 kedalaman 4 kilo, kerusakan sampai ratusan gitu ya. Gempa Blora di 2018 juga banyak, akhirnya juga banyak singkapan-singkapan yang kita temukan gitu ya, yang menunjukkan ada indikasi sesar aktif, tapi juga perlu update. Akan tetapi ini tidak bisa serta-merta kemudian dilakukan update, kita pasang garis dengan asal gitu ya di dalam peta Pusken itu. Akan tetapi ada prosesnya di situ, ada penelitian yang harus dilakukan, ada proses secara akademis itu sampai akhirnya kita menemukan parameter yang tadi saya sampaikan di awal ditemukan dengan baik, diidentifikasi dengan baik, baru kemudian itu bisa dilakukan penambahan update. Nah, kadang kalau kita seringnya terkejut kok selalu sih sesarnya terjadi di
daerah ya yang belum terpetakan gitu. Nah, memang karena itu tadi ada keterbatasan di dalam kita pengamatan secara langsung, sehingga memang akhirnya data-data ini yang kemudian sebenarnya memberikan kita hint atau petunjuk mengenai posisi sesar aktif itu di mana. Karena sebelumnya kan terkubur, sebelumnya terkonsil oleh sedimen-sedimen yang muda gitu ya. Sehingga bagaimana cara kita mengeliminasi elemen of surprise, jadi terlalu kaget kalau ada gempa, kaget kalau ada gempa, kaget itu ya memang harus mau tidak mau kita harus expanding mapping effort dari sesar-sesar tersebut. Jadi ini ada proses yang masih terus dilakukan. Kemudian ini beberapa effort yang dilakukan, diapresiasi setiap karena tadi juga kita melihat ada kalau kita nggak bisa lihat pemetaan secara langsung ya kita lihat dari sinyal seismiknya, sehingga itu dilakukan juga analisis dari katalog gempaan, kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut. Adanya informasi pada peristiwa gempa bumi yang baru itu memberikan insight, sehingga itu juga kemudian contoh kasus di gempa bumi Cianjur itu juga akhirnya kita bisa memasang tambahan peta baru dengan hasil interpretasi seismicity yang ada, sehingga setiap peristiwa gempa bumi itu walaupun kita juga merasa sedih ya karena ada pasti akan menimbulkan ada yang menimbulkan korban jiwa, kemudian ada kerusakan, secara keilmuan itu sebenarnya memberikan kita informasi tentang apa namanya yang sebelumnya kita tidak tahu gitu, sehingga secara keilmuan itu juga memberikan pencerahan juga. Harapannya nanti ke Permisi depannya Ibu mungkin. Gayatri, Ya, izin sudah waktunya habis 3 menit waktunya ya. lagi ya. Oke, 3 menit. Ini Ya, tinggal beberapa. Jadi ini delineasi sesar di Jawa bagian barat. Ini juga hasil penelitian terbaru dari Mas Sony Aribo dari BRIN, itu berhasil mendeteksi trust yang di luar. Beberapa yang sudah ada, Cimandiri di studi tahun 2016, Lembang Fault dari 2019, dan seterusnya itu sebenarnya juga terus diupdate gitu ya. Sehingga proses itu terus berjalan. Nah, kemudian kita bicara tentang gempa bumi Sumedang 2024 kemarin, itu jadi di sini ini saya berikan gambaran topografi, ini sengaja nggak saya garis-garis dulu gitu ya untuk memberikan informasi ke Bapak Ibu sebenarnya apa sih proses yang terjadi gitu ya. Gempa terjadi, ada beberapa gempa pembuka, kemudian ada main shock, kemudian ada aftershock gitu ya. Kemudian teman-teman dari BMKG nanti akan ada penjelasan lebih detail lagi tentang analisis dari waveform fitting untuk menentukan vokal mekanismenya seperti apa gitu ya. Yang ini belum direlokasi karena ini yang saya download dari katalog yang ada, nanti teman-teman di BMKG juga akan beberapa presenter selanjutnya akan melanjutkan dengan lebih detail. Cuma yang ingin saya sampaikan ini bahwa kita punya interpretasi dari vokal mekanisme gitu ya. Kemudian kita akan selalu memiliki dua nodal untuk hasil vokalnya, sehingga ketika teman-teman dari seismologi itu resolve mekanismenya ada, sebenarnya harus melihat sebenarnya dia relate kepada mana yang mau kita ambil sebagai bidang sesarnya. Sehingga ini beberapa yang hasil interpretasi lineamen sekilas gitu ya, ini belum penelitian secara detail, itu sebenarnya bisa dipakai untuk kemudian sebagai justifikasi untuk kira-kira mau yang dipakai itu sesamanya yang mana, seperti itu. Sehingga memang proses untuk kemudian memilih bidang nodal yang mana itu juga harus memperhatikan dari kondisi topografi dan morfotektonik yang ada. Ini sedikit sekilas aja. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail ke belakang. Sehingga di akhir presentasi saya ini, saya ingin memberikan beberapa catatan. Jadi yang pertama, daerah di Jawa Barat ini merupakan daerah yang seismiknya aktif, kemudian rawan terhadap gempa bumi, sumbernya dari selain sesar-sesar di zona megatrust, tapi juga sesar-sesar di darat. Kemudian harus ingat bahwa kejadian gempa bumi itu memberikan petunjuk keberadaan sesar aktif yang sebelumnya sulit dipetakan dengan metode konvensional. Sehingga petunjuk ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui parameter secara lengkap dari sesar aktif yang nanti diperlukan di dalam seismic hazard analysis.
Kemudian untuk mekanisme dari gempa bumi Sumedang dan seterusnya nanti bisa kita diskusi di belakang. Kemudian mungkin yang nomor 5 ini kita perlu garis bawahi lagi ya. Jadi bahwa identifikasi parameter dari sesar aktif ini memerlukan pendekatan yang multidisiplin. Jadi tidak hanya geologi tapi juga dari geodesi, geofisika, seismologi, sehingga kerjasama dan kolaborasi yang baik dari peneliti-peneliti di bidang ini diperlukan, dan kompilasi dari hasil penelitian ini ketika akan diimplementasikan sebagai input dari SSE di tingkat nasional itu perlu diorganisir dengan, sebagai contoh ini saya berikan, di US itu ada National Earthquake Hazard Reduction Program NEHRP, itu di mana salah satu hasil konsorsiumnya itu menghasilkan the National Seismic Hazard Map. Jadi ada satu peta yang diatur secara nasional dan itu hasil dari konsorsium. Seperti itu mungkin, sehingga kerjasama lintas institusi ini yang kita harus highlight. Demikian Pak Musa, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih Ibu Dr. Gayatri atas penjelasannya yang mencerahkan kita semua.